Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 12, terkhusus siswa dan siswi kelas 12. Materi kita adalah materi pernikahan. Untuk itu, mari kita lanjutkan dan silakan disimak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di antara banyak ayat yang menjelaskan tentang pernikahan, salah satunya adalah surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, ayat ini Allah memerintahkan kepada siapapun yang sudah sampai saatnya untuk menikah, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun derajatnya, mulai dari presiden sampai kepada hansip, ketika sudah sampai saatnya dia diwajibkan oleh Allah untuk menikah. Karena memang menikah itu adalah fitrah manusia. Maka agama ataupun kepercayaan ataupun dan lain sebagainya yang menghalangi untuk menikah, maka itu sama saja dengan menghalangi fitrah manusia, dan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam jiwa manusia. Karena fitrah itu harus disalurkan, fitrah itu harus disesuaikan, fitrah itu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Maka tidak boleh kita menentang fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka menikah itu adalah fitrah bagi manusia. Maka siapapun dia diwajibkan oleh Allah untuk menikah. Siswa dan siswi sekalian, nah sebelum menikah, maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dan harus kita lihat. Yang pertama adalah meminta pertimbangan. Sebelum menikah, kita minta pertimbangan. Baik kepada keluarga kita, baik kepada pemimpin kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita, dan kepada siapapun yang kita anggap bagus, baik nasihatnya, untuk kita minta pertimbangan terhadap calon yang akan kita jadikan sebagai pasangan kita. Bahkan kalau saya menjelaskan, tidak hanya kepada sahabat, tidak hanya kepada teman, tidak hanya kepada keluarga, kepada guru, kepada pemimpin, tetapi kepada musuhnya pun kita minta pertimbangan. Kenapa? Karena kalau kepada sahabat, kepada teman, biasanya yang keluar baik-baik saja, maaf-maaf sampai kentutnya pun wangi. Tetapi kalau kepada musuhnya, semua yang jelek-jelek akan keluar semua. Maka itu menjadi informasi bagi kita, informan bagi kita. Nanti kita yang akan menentukan, kita yang akan mempertimbangkan itu semua. Siswa dan siswi sekalian, setelah meminta pertimbangan, semua informasi-informasi itu kita dapatkan, baik dari keluarga kita, dari pemimpin kita, dari sahabat kita, termasuk bahkan dari musuh kita, maka akal pikiran kita harus berjalan, kita harus tabayuni, kita harus minta penjelasan, dan kita harus timbang dengan hati. Dan tentu kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua dengan cara salat istikharah. Minta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah benar calon pasangan saya ini terbaik bagi saya untuk dunia dan akhirat. Istikharah itu bukan hanya memiliki 2 atau 3 pasangan, lebih dari 1 pasangan baru istikharah. Tidak, 1 pun kita harus istikharah. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah, apakah calon yang akan jadi pasangan kita ini adalah yang terbaik. Maka tentu kita minta kepada yang maha penunjuk, maha pemberi hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu
kita ta'arufi dia, kita kenali dia, kita pahami dia, kita buat sebuah komitmen. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita belum mengenal dia. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Memahami si dia, siapa orang tuanya, dari mana dia berasal, keturunan dari mana, sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Kita harus mengenali dia. Karena ta'aruf itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu arafa ya'rifu ta'arufan. Mengenali dia lebih dalam sehingga kita tidak terkecoh. Tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Hanya bunyi meong, itu kucing bagus. Belum tentu. Siapa tahu kucingnya kurapan dan lain sebagainya. Setelah itu, siswa dan siswi SMA SMK kelas 12, kita lanjutkan dengan peminangan. Ketika kita sudah mantap, kita sudah dimantapkan oleh Allah hati kita sudah mengenali dia, maka tentu kita tidak boleh berlama-lama untuk berkenalan dengan dia. Ketika sudah cocok dan Allah menentukan itu yang terbaik buat kita, hati kita tenang, maka langsung kita khitbah, yaitu kita pinang. Bagaimana caranya? Kita datang kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, kedatangan saya hari ini, kedatangan saya sekarang adalah untuk meminang atau memperistri anak Bapak Ibu. Itu gentleman, datang sendirian kepada orang tuanya. Itu yang gentle. Baru setelah itu terjadilah proses lamaran dan lain sebagainya. Orang tua kita datangkan orang tua, kita datang ke keluarga kita, bila perlu sekampung kita datangkan. Selanjutnya, wanita boleh dipinang jika memiliki 2 syarat. 1, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu. Halangan syar'i apa? Yang pertama, beda agama. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit menular, masih istri orang, dan lain sebagainya. Itu halangan syar'i yang terhalang bagi kita untuk mempersunting, untuk meminang, untuk mengkhidbah sang calon istri kita. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya. Tidak boleh nikung kalau bahasa anak muda sekarang. Tidak boleh, ketika dia sudah sah dipinang orang lain, tidak boleh kita ikutan juga meminangnya. Yang berikutnya adalah melihat wanita yang dipinang. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya mau menikah." "Bagus," kata Rasul. "Kamu sudah dewasa, umurmu sudah pas." Umur laki-laki itu yang pas untuk menikah adalah 25 tahun. Dan perempuan yang baik menikah itu adalah umur 21 tahun. Dan pemuda ini pas, umurnya sudah 25 ke atas. Umurnya sudah matang, jiwanya sudah matang, dan memiliki penghasilan yang pas, dan bisa menghidupi anak dan istrinya nanti. Ditanya oleh Rasul, "Calonmu di mana?" "Itu Rasul, di sana, di ujung kota sana, di ujung kampung sana ya Rasul." "Sudah kamu lihat belum ya Rasul?" Diusir oleh Rasul, "Pulang." Pulang kata Rasul. Lihat dia, ta'arufi dia, kenali dia, pahami dia. Jangan sampai nanti menyesal seumur hidup. Karena pernikahan itu diusahakan hanya sekali dalam seumur hidup. Maka dari itu, kita melihat wanita yang akan kita pinang dengan sebaik mungkin. Siswa dan siswi SMA SMK, berikutnya adalah pengertian nikah. Secara etimologis atau secara bahasa, nikah itu adalah berkumpul atau mengumpulkan. Dan secara terminologis, secara istilahnya, istilah bahasa, nikah adalah akad yang menghalalkan suami istri bermesraan dengan cara yang ditetapkan oleh syara', yang ditetapkan oleh Islam. Jadi akad yang menghalalkan suami istri bermesraan. Itu kalau mau bermesraan, mau halal nikah. Yang kedua, akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi ketentuan syariat. Maka nikah ini menghalalkan yang haram, yang tidak boleh kita lakukan menjadi boleh dengan adanya pernikahan tersebut. Berikutnya adalah tujuan nikah. Yang pertama, merasa tentram, surah Ar-Rum ayat 21 tadi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
kita merasa tentram. Dengan adanya pasangan kita, dengan adanya kita menikah, maka hati kita tentram, aman, nyaman, damai. Nah, itu tujuan nikah. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta. Tentu, menumbuhkan rasa cinta, baik wanita, anak-anak, harta. Tumbuhkan rasa cinta tersebut. Penyaluran naluri secara halal, pasti itu tujuannya. Maka dengan menikah itu sudah halal dalam penyaluran naluri secara halal. Yang keempat, mendapat kebahagiaan hidup. Maka tujuan kita menikah adalah mendapatkan kebahagiaan hidup. Karena dengan kita masih sendiri, biasanya masih amburadul, masih semberawut, kebahagiaan baru setengah kita dapatkan. Tetapi dengan menikah full, kebahagiaan itu datang. Selanjutnya adalah hukum menikah. Nah, hukum menikah itu ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, kita lihat kriteria wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau wajib bagaimana? Kalau sunnah bagaimana? Mubah, makruh, dan haram bagaimana? Oke, wajib adalah ketika sudah mampu lahir dan batin. Nah, ini sudah wajib ya. Ketika dia sudah mampu lahir dan batin, ini terutama kepada laki-laki, dan beresiko zina, ya, itu sudah wajib. Dia sudah mampu lahir dan batin. Secara lahir dia sudah berumur 25 tahun laki-laki dan 21 tahun perempuan, ya. Jadi mampu lahir dan batin. Lahir itu fisiknya, badannya. Batinnya adalah ketika dia sudah sampai umurnya, sudah baligh. Kalau perempuan dia sudah menstruasi, dan kalau laki-laki dia sudah mimpi basah sebenarnya. Tetapi yang terbaik umur menikah bagi laki-laki itu adalah umur 25 tahun. Dan perempuan adalah 21 tahun. Kenapa laki-laki 25? Pertama, memang benar kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, walaupun itu bukan syariat, walaupun itu bukan wajib, bukan perintah dan lain sebagainya. Tetapi baik kita lakukan ketika kita meniru Rasulullah SAW. Dan ternyata terbukti laki-laki berumur 25 tahun itu sudah matang. Termasuk air spermanya sudah matang, sudah siap ketika untuk membuahi sang ovum, untuk dijadikan sebagai bibit, untuk dijadikan sebagai anak. Maka kalau sperma itu umur 25 tahun ke atas, maka kalau dia menjadi anak, anaknya cerdas, anaknya hebat, anaknya kuat, tidak mudah sakit, tidak cengeng, dan lain sebagainya. Begitu juga perempuan, kenapa 21 tahun? Ternyata rahimnya sudah kokoh, rahimnya sudah siap. Ini kata dokter sekarang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu hebatnya Rasul ya, mengalahkan dokter-dokter baru ketemu sekarang. Ternyata rahimnya sudah kokoh, sudah pas, dan resiko untuk melahirkan, resiko-resiko yang jelek itu sudah bisa dibilang sudah kecil kemungkinan. Maka dari itu yang baik adalah laki-laki 25 tahun, perempuan 21 tahun. Itu perlu diingat. Nah, ketika dia sudah mampu lahir dan batin dan beresiko zina. Resiko zina itu apa? Salah satu di antaranya adalah nafsunya sudah sampai ke ubun-ubun, sudah memuncak. Melihat perempuan dia terkam dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Itu sudah berisiko zina. Atau lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya perempuan semua seksi semua. Lingkungan tempat tinggalnya dan lain sebagainya yang membuat dia berisiko zina. Kenapa? Karena dengan menikah resiko zina itu akan dikurangi. Maka pada saat itu ketika dia sudah mampu lahir dan batin dan dia beresiko zina, maka mulai detik itu adalah wajib dan harus dia lakukan dalam melaksanakan pernikahan. Dia harus menikah. Kalau dia tidak menikah maka berdosa pada detik itu. Mulai dari detik itu dia akan berdosa. Kalau dia ulur tidak menikah, maka dia berdosa. Terus dosa dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sunnah. Nah, sunnah itu adalah baik kita kerjakan, mendapat pahala jika kita kerjakan, dan kita tinggalkan tidak apa-apa. Apa itu? Mampu lahir dan batin. Dia sudah mampu lahir dan batin. Umur 25 laki-laki, perempuan 21, penghasilan sudah ada, bisa menghidupi anak dan keturunannya, tetapi tidak beresiko zina. Umurnya memang mungkin masih 25, 30-an ke bawah lah kira-kira.
masih seumur segitu, tetapi tidak boleh juga kita banyak membujang, tidak boleh juga kita berlama-lama untuk memujang. Dimarah oleh Allah dan Rasulnya, kita tak boleh membujang. Maka ketika dia mampu lahir dan batin dan tidak berisiko zina, pandangannya ditundukkan, lingkungannya mendukung, lingkungan kerjanya mendukung, tidak berisiko zina, maka memang dia masih sunnah. Kira-kira umurnya ya masih 30 ke bawah lah. Tapi kalau sudah mampu lahir dan batin dan berisiko zina tadi, dan mungkin umurnya juga sudah sampai 30-an lebih, dia sudah dikategorikan wajib. Nah, berikutnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh-boleh aja, silahkan, kata Allah. Yaitu tidak mampu lahir dan batin, belum mampu lahir dan batin. Mungkin masih pelajar, seperti siswa dan siswi SMA SMK sekarang, itu belum mampu lahir batin. Ya. Tetapi istrinya rela. Istrinya rela, "Iya, ada apa-apa Bang, kita makan angin aja." Istrinya rela ya. Tetapi dia sudah balik minimal. Walaupun dia masih di bawah umur 25 tahun laki-laki, di bawah 21 tahun perempuan. Tetapi istrinya rela, dia tidak mampu, belum ada penghasilan, umurnya masih muda. Walaupun boleh-boleh saja ya, karena istrinya rela. Jadi boleh-boleh saja asalkan sudah sampai umur. Laki-laki sudah keluar mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, itu minimal ya. Dan istrinya rela. Nah, berikutnya adalah makruh. Makruh itu apa? Memang ketika kita kerjakan tidak apa-apa, tetapi kalau ditinggalkan justru mendapat pahala. Apa itu? Kalau kita tinggalkan justru mendapat pahala. Tidak mampu lahir dan batin untuk menikah. Ya, tidak mampu lahir dan batin untuk menikah, dan istri tidak rela, kamu paksa istri kamu untuk menikah sedangkan kamu belum mampu lahir dan batin, tapi main paksa, makruh hukumnya. Memang dilakukan tidak apa-apa, tetapi ketika ditinggalkan justru pahala yang kamu dapatkan. Jadi itu ya. Nah, dan yang terakhir haram, dan haram sudah pasti ya, sudah pasti tidak boleh dilakukan. Apa itu kriteria haram? Tidak mampu lahir dan batin, plus istri disakiti atau ada niat buruk lainnya. Ya, niat buruk lainnya, disakiti karena balas dendam dan lain sebagainya. Dulu mungkin pernah ditolak, sekarang udah keren, udah memiliki harta, pangkat dan jabatan, uang berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat, istri pun mau 4 misalnya ya. Dia sudah ganteng, dia sudah banyak duit dan lain sebagainya, dia dendam dengan perempuan yang pernah dia yang pernah menolak dia, maka dia pura-pura lamar dia dan pura-pura nikahi dia dengan niat untuk menyakiti dia. Setelah ijab dan qabul misalnya, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, sah. Tapi dengan saat itu juga dia ceraikan dengan agar dia bikin malu terhadap perempuan tadi, biar perempuan tadi malu karena balas dendam dan lain sebagainya. Tidak boleh, haram hukumnya. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, terutama siswa dan siswi kelas 12, kita lihat bagaimana cara memilih pasangan yang baik dan benar. Yang pertama, ini kriteria memilih pasangan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, memilih pasangan dari segi asasi, dari perspektif asasi, dari perspektif manusiawi. Nah, kita lihat dari asasi. Asasi itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu kualitas agamanya yang kita utamakan. Jadi memilih pasangan, kualitas agama yang kita utamakan. Sedangkan manusiawi, yaitu keturunannya perlu. Ya, karena Rasul itu akan bangga pada hari kiamat nanti karena keturunan dan umat Nabi Muhammad itu banyak. Maka kita boleh, kata Rasul, tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang kamu cintai dan yang banyak anaknya. Jadi keturunan perlu ya. Keturunan yang baik-baik, banyak anaknya, boleh subur artinya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah keturunan dari orang yang baik-baik. Berikutnya adalah kecantikan, pasti jangan sampai kamu malu membawanya di undangan ya. Oke. Berikutnya adalah hartanya, perlu juga.
Berikutnya adalah memilih pasangan dari perspektif taktis. Apa itu? Kesuburan. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kesuburan itu sangat perlu, karena memang Rasul nanti akan bangga pada hari kiamat nanti melihat umatnya terbanyak dibandingkan umat-umat yang lain. Berikutnya adalah kesetaraan, dalam artian kesetaraan terutama sama satu agama, walaupun tidak mewajibkan satu suku, satu pendidikan, tidak. Maksudnya adalah minimal kesetaraan agamanya. Berikut adalah kesehatannya perlu ya. Nah, kesetaraan tadi ada setara ilmunya, setara budayanya, status, harta, lifestyle dan lain sebagainya. Tetapi dari itu semua yang harus kita pikirkan adalah secara asasi, yaitu kualitas agamanya dalam memilih pasangan. Jadi kualitas agamalah yang kita perlu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah ini yang harus ada ketika menikah ya. Maka kalau tidak ada maka tidak jadi menikah. Yang pertama adalah wali. Wajib bagi perempuan mendatangkan walinya. Kalau tidak ada wali maka tidak sah. Maka urutan walinya nanti kan kita bahas di sana ya. Siapa yang pertama dan siapa yang terakhir. Itu harus berurutan. Kalau berhalangan yang pertama, baru yang kedua, yang kedua halangan, baru yang ketiga sampai kepada yang terakhir adalah wali hakim. Maka wajib hukumnya memiliki wali. Yang kedua rukun nikah adalah 2 saksi, ya. Jadi harus ada 2 saksi. Nanti saksinya kriterianya macam mana, nanti kita juga akan jelaskan di sana. Berikutnya adalah harus ada ijab dan qabul ya, harus ada ijab dan qabul. Ijab itu ungkapan pernikahan, ungkapan penyerahan dari sang wali, dan qabul itu adalah jawaban daripada sang pengantin laki-laki. Berikutnya adalah suami, pasti ya, harus ada calon suami. Kalau nggak ada itu ya gimana mau nikah ya. Dan terakhir adalah istri, calon istri tentu ya. Kalau nggak ada calon istri mau menikah dengan siapa ya? Masa menikah dengan kucing? Nah, wali tentu syaratnya harus Islam, baligh, berakal. Baligh itu artinya sudah sampai umur. Berakal iya pasti sehat, tidak sehat waras artinya tidak gila ya. Merdeka dan tidak dipaksa, nggak boleh wali dipaksa-paksa ya. Nggak sah nikahnya kalau ada paksaan. Nah, ada syarat tambahan Imam Syafi'i, laki-laki tidak dipaksa, tidak sedang ihram, tidak cacat penglihatannya. Ya, tidak cacat penglihatannya. Bahkan saksi itu kalau Imam Syafi'i lebih kepada harus 2 saksi, 2 laki-laki. Walaupun ada Imam Hambali membolehkan 1 laki-laki dan 2 perempuan boleh untuk menjadi saksi. Jadi 3 orang ya. Kalau Imam Syafi'i tidak, 2 saksi itu semuanya laki-laki. Nah, kita lihat sunnah-sunnah nikah. Apa sunnah-sunnah nikah itu? Yang pertama adalah tidak poligami ya, walaupun poligami itu dibolehkan, tetapi kalau memang tidak sanggup lebih baik 1, sunnah hukumnya 1. Tapi kalau memang sanggup untuk berpoligami, sanggup memiliki lebih dari 1 istri, tetapi ingat hanya sampai 4 istri ya. Laki-laki diperbolehkan dalam 1 kurun waktu yang masih hidup semua istrinya 4 ya, kecuali ada yang meninggal. Intinya hidup bersama-sama 4. Jadi batasnya hanya 4 istrinya. Nah, kalau ada yang meninggal 1 jadi 3 boleh lagi nambah lagi ya. Oke. Berikutnya adalah bulan Syawal. Bulan Syawal itu setelah Lebaran. Maka banyak tradisi-tradisi kita setelah Lebaran itu menikah dan ternyata sunnah ya, sunnah hukumnya. Baik kita lakukan menikah setelah bulan Syawal ya, artinya dapat tambahan pahala kita. Berikutnya di masjid, akadnya usahakan di masjid ya, biar kita dapat pahala. Hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kita tahu hari penghulu dari segala hari, hari di mana di situ adalah hari yang penuh dengan berkah. Jadi hari Jumat ajab qabulnya, melihat calon seperti yang saya jelaskan tadi, dilihat calon kita, nggak boleh seperti membeli kucing di dalam karung. Penyebutan mahar dan waktu pelunasannya, kontan atau berhutang ya.
Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, ya. Dibayar tunai atau kontan, ya. Jadi sebutkan maharnya dan sebutkan pelunasannya. Berikutnya khutbah sebelum akad, pasti ya, itu biasanya dilakukan oleh para P3N atau tokoh-tokoh agama yang dipinta pada saat itu. Diumumkan atau diundangkan, ya. Jadi ada undangan, diumum ada undangan, karena memang akan timbul fitnah kalau kita tidak mengundang, tidak memberitahu orang-orang di sekitar kita, orang-orang banyak sana di khalayak ramai sana, maka akan timbul fitnah. Kenapa mereka dua-duaan ternyata sudah menikah? Maka gunanya diumumkan, diundang itu adalah menghilangkan fitnah. Undangan makan, tentu kalau kita sanggup kita undang makan, ya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan sampai berhutang, karena kalau berhutang ya kalian sendiri yang merasakan, ya, suami istri sendiri itu yang merasakan. Mau bulan madu tapi dikejar-kejar oleh debt collector, ya, karena membayar hutang, hutang tenda, hutang sedekah, hutang kursi, hutang catering dan lain sebagainya, tidak boleh, ya. Doa dan tahniah ucapan selamat pasti, ya. Kita harus minta doa agar pernikahan kita langgang sakinah mawaddah warahmah. Doa suami untuk istri. Suami harus mendoakan, yaitu, wahai istriku, semoga engkau menjadi istri yang sholihah, yang bisa menjaga dirimu, menjaga hartamu, dan menjaga anak-anak kita. Dan tentu menjaga harga diri sang suami. Begitu juga istri mendoakan sang suaminya agar menjadi imam dan menjadi suami yang sholih, sehingga bisa menjaga istri dan anak-anak keturunannya. Siswa dan siswi sekalian, nah kita lihat berikutnya adalah mahar atau mas kawin. Ini hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib bagi laki-laki memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan. Jadi dan perempuan juga pun mintanya jangan yang aneh-aneh, ya, jangan yang susah-susah, jangan yang banyak-banyak. Kalau kau mau menikahiku, kamu harus menyiapkan segunung emas. Waduh, emas kawinnya harus segunung emas, enggak kawin-kawin nanti, ya. Jadi mahar itu hukumnya wajib diberikan dari laki-laki kepada perempuan. Nah, apa kata Rasul, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Itu, ya, yang paling ringan. Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar atau mas kawin sebagai bentuk pemuliaan kami sebagai laki-laki kepada perempuan. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan, ya. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan, ya. Jangan sampai nanti para laki-laki demo, ya, turunkan mahar, turunkan mahar, turunkan mahar. Nah, susah gitu, ya. Kalau turunkan BBM kan enak, tapi ini turunkan mahar, ya, bahaya nanti, ya. Wahai para perempuan, itu, ya, jangan mahal-mahal, ya. Oke, nanti laki-laki tidak sanggup. Kita lanjutkan ucapan akad. Ucapan akad ini menggunakan wali hakim, ya. Ada bahasa Arabnya. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka. Sebutkan namanya, binti, sebutkan orang tuanya, alal mahri, sebutkan maharnya. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, sebutkan, ya, putri nama atau binti dengan mahar, begitu, ya. Itu untuk akad bagi wali hakim. Sedangkan bagi wali kandung bunyinya adalah ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka binti titik-titik alal mahri, sebutkan maharnya. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku, sebutkan nama pengantin putri dengan mahar sekian, sebutkan, ya. Contoh misal, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu putriku yang bernama Putri Jayanti dengan mahar 1 suku emas
dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lebih kurang begitu ya. Nah, jawaban mempelai pria. Ini pria, para laki-laki harus tahu ini ya. Bahasa Arabnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur naqdan. Itu bahasa Arabnya ya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur naqdan. Ya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri naqdan. Oke. Tidak tahu bahasa Arab, pakai bahasa Indonesianya. Saya terima nikah dan kawinnya fulanah. Fulanah itu maksudkan sebutkan namanya ya. Binti fulan dengan mahar, sebutkan maharnya. Dibayar tunai. Atau kalau singkatnya, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Boleh juga ya. Oke. Syarat-syarat saksi. Ini saksi. Imam mazhab Syafi'i. Kita lebih kepada mazhab Syafi'i di Indonesia ini. Yang pertama baligh. Tentu baligh itu sudah sampai umur ya. Tidak boleh anak-anak. Berakal sehat. Tidak boleh orang gila. Tidak boleh orang stres. Merdeka. Bukan budak sahaya. Walaupun sekarang tidak ada lagi. Semuanya merdeka. Mampu mendengar, melihat, berbicara dengan baik. Ya. Jadi mampu mendengar, melihat, berbicara dengan baik. Ada mendengar tidak tuli berarti, melihat tidak buta berarti, berbicara tidak bisu berarti. Ya. Dua orang laki-laki tidak boleh diganti dengan wanita kalau Imam Syafi'i. Tidak mau Imam Syafi'i. Pokoknya harus dua laki-laki, tidak boleh diganti dengan wanita. Walaupun ada mazhab lain yang membolehkan, misal satu laki-laki, dua perempuan. Ya. Yang berikutnya adil, bukan fasik atau otomatis Islam berarti ya. Jadi adil, bukan fasik, dan otomatis dia harus Islam. Boleh keluarga dekat, boleh orang yang bermusuhan dengan pengantin ya. Jadi boleh jadi saksi siapapun dia boleh berarti. Yang penting masuk syarat tadi, bukan orang yang sekaligus bertindak sebagai wali, enggak boleh. Dia wali, dia sebagai saksi tidak boleh. Sekaligus jadi saksi tidak boleh ya. Nah, sekarang berikutnya tabel usia pernikahan dalam sudut pandang ekonomi dan masa depan. Ini ada tabel-tabel aja. Ya, ini perspektif sudut pandang ekonomi dan masa depan. Jadi bukan agama ya. Jadi usia ideal. Sekarang kita lihat ideal. Usia menikah ideal itu 25, 26, 27, 28. Jadi idealnya ya. Jadi 25, 26, 27, 28 itu sudah ideal. Artinya di bawah 25 belum masuk ideal ya. Kenapa? Kita lihat 25 anak pertama lahir dia sudah umur 27. Anak masuk SD dia 34. Anak masuk SLTP umur 40. Anak masuk SLTA 43. Masuk kuliah 46. Anak lulus kuliah 50. Anak menikah 51. Jadi masih masih muda umurnya. Anak pertama sudah menikah, dia masih umur 51, masih gagah, masih kuat ya. Begitu juga selanjutnya sampai umur 28. Nah, berikutnya cukup. Ya, cukup itu umur 29, 30, 31. Itu cukup umurnya. Sudah kategori cukup ya. Jadi kita lihat yang 31 misal usia menikah, anak lulus kuliah, anak menikah, kita sudah umur 57 tahun, sudah mulai agak tua ya. Tapi masih cukup, masih pas ya. Nah, berikutnya sudah waspada. Umur berapa waspada itu? Umur 32, 33, 34 ya. Itu sudah waspada ya. Kalau gunung sudah hampir meletus itu ya. Kalau sudah waspada itu sudah zona merah ini. Kalau corona ini kan sudah zona merah ini. Jadi umur 32, 33, 34. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat umur 34. Ketika anak pertama menikah kita sudah umur 60 tahun. Bagaimana kalau anaknya 7, anaknya 8? Nah, kan umur berapa kita nanti ya? Jadi itu sudah waspada. Dan terakhir tentu sudah siaga. Nah, kalau siaga ini ya mungkin sudah lari. Kalau gunung meletus itu kita harus ngungsi ya. Yaitu siaga umur 35. Umur 35 tahun itu sudah siaga. Jadi sebaiknya dipercepat menikah. Jadi ideal itu 25, 26, 27, 28 ya. Jadi wahai para laki-laki 25, 26, 27, 28 itu sangat ideal untuk menikah.
Siswa dan siswi sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan, yang kita pelajari. Dilarang menikah sebelum sukses. Itu ya, itu pesan terakhirnya, dilarang menikah sebelum sukses. Yes, itu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.